Ketika Dewi sedang panik, Lorenzo sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia datang menghampirinya. "Ada apa?" "Bibi Lauren dan Paman Joshua tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Aku khawatir sesuatu terjadi pada mereka." Dewi memberitahu Lorenzo apa yang baru saja dikatakan Brandon. "Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang untuk memeriksanya." Lorenzo menggunakan ponsel Dewi mengirimkan informasi kontak kedua orang itu ke Jasper. "Mereka adalah orang-orang yang melindungiku dan merawatku. Sekarang mereka dikejar oleh musuh mereka, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa." Dewi menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat bersalah. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, kan? Seharusnya tidak. Lorenzo sangat tenang. "Ayo sarapan dulu. Mungkin setelah sarapan kita akan mendengar informasi tentang mereka." "Iya." Dewi tahu bahwa orang-orang Lorenzo sangat mahir dalam mengurus masalah. Jika mendesak mereka sekarang, itu juga tidak ada gunanya. Jadi dia harus memberi mereka sedikit waktu. Keduanya turun untuk sarapan. Dewi bertanya pada Weso kondisi luka Mina. Weso melaporkan situasinya. Dia mengatakan bahwa lengan Mina hanya memar dan kakinya tertembak, tapi itu tidak melukai otot dan tulangnya. Lukanya tidak serius, dokter sudah mengobati lukanya. Dewi merasa lebih lega setelah mendengar ini dan memberitahu Lorenzo bahwa dia akan menemui Mina setelah sarapan. "Bukankah semuanya baik-baik saja?" Lorenzo menjawab dengan santai. "Dokter akan merawatnya, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Tapi dia terluka karena aku. Dia yang mengantarku sampai ke kota Snowy. Jadi aku harus bertanggung jawab padanya." "Kamu benar-benar orang yang mengkhawatirkan semua hal." Lorenzo tidak berdaya menghadapinya. "Oke, terserah kamu saja." Dewi memberinya pandangan kosong dan hendak pergi menemui Mina. Tapi sebelumnya ia berkata, "Kalau kamu sudah punya informasi, jangan lupa beritahu aku." "Iya." Lorenzo mengulurkan tangannya padanya. Dewi terkejut sesaat lalu melangkah maju untuk memeluk dan mencium keningnya sebelum pergi ke aula belakang. Dia tidak merasakan sebelumnya, tapi sekarang dia merasa bahwa Lorenzo seperti anak kecil dan membutuhkan perhatian penuh darinya. Dewi biasanya selalu ceroboh, terbiasa dengan kecerobohannya dan sering mengabaikan beberapa detail kecil, tapi sekarang dia perlahan belajar untuk berubah. Lorenzo merasa sangat puas dengan perubahannya meskipun dia masih menganggapnya tidak berperasaan, tapi melihat ada perubahan dalam dirinya, dia merasa senang. Setidaknya itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya masih ada Lorenzo. Dewi datang ke ruang medis di aula belakang. Saat itu dokter sedang memeriksa luka Mina. "Mina, Nona Dewi." Mina sangat senang melihat Dewi datang dan dengan cepat duduk di ranjang. "Aku baik-baik saja, tidak akan merepotkan kalian lagi." "Ini, kalian kembali saja, serahkan ini padaku." Dewi berkata pada dokter dengan sopan. "Terima kasih atas kerja kerasmu." "Tidak masalah, kalau begitu kami pamit dulu." Dokter membungkuk pada Dewi lalu pergi dengan asistennya sambil membawa kotak obat. Dewi memeriksa luka Mina, melihat obat yang diresepkan oleh dokter, dan itu semua adalah obat biasa, jadi dia menambahkan obat luar buatannya sendiri untuk Mina. "Minum obat dari dokter seperti biasa. Obat yang kuberikan padamu ini hanya obat luar, jadi tidak masalah." "Terima kasih Nona Dewi."
Mina tidak peduli dengan lukanya sendiri, dia hanya ingin berbicara dengannya tentang masalah Willy. Tapi melihat ada orang lain di belakang Dewi, dia tidak berani bicara. Dewi membubarkan yang lain dan menutup pintu, kemudian Mina baru berani bicara. Nona Dewi, Anda dan Tuan El baik-baik saja kan? Iya, Dewi menjawab. Aku sedang memikirkan solusi untuk Willy. Aku berjanji akan kembali dan menyelamatkannya. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Jangan khawatir. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat jelas dan langsung dapat menghilangkan kekhawatiran Mina. Untuk sesaat Mina tidak tahu harus berkata apa. Dia tertegun sejenak dan dengan cepat menjelaskan, Nona Dewi, aku tidak bermaksud begitu. Kamu rawat baik-baik lukamu. Jika butuh sesuatu, kamu bisa langsung cari Bibi Nola atau kamu bisa mencariku. Dewi berkata, Oke, ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku pergi dulu ya. Setelah mengatakan itu, Dewi bangun dan pergi. Mina melihat bayangan punggungnya, ekspresinya menjadi sedih. Sebelumnya dia meremehkan Dewi, dia berpikir bahwa dia adalah orang bodoh. Tapi sekarang dia menyadari bahwa Dewi benar-benar pintar dan tahu segalanya. Hanya saja dia terlalu polos dan suka bertindak sesuka hatinya. Sekarang sepertinya Dewi tidak terlalu menyukai pengawasannya. Jadi hari ini dia datang tidak hanya untuk mengunjunginya, tapi untuk berbicara dengan jelas padanya. Dewi bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Ketika Dewi kembali ke aula depan, Lorenzo bersiap masuk ke dalam mobil. Melihat Dewi kembali, dia menghentikan langkahnya. Kenapa? Cepat sekali. Aku datang hanya untuk mengantarkan obat ke Mina. Tidak perlu berlama-lama. Dewi berjalan dengan cepat. Kamu mau pergi ke kantor? Iya. Lorenzo menepuk kepingan salju di rambutnya. Di luar dingin. Berdiamlah di dalam rumah. Nanti sore aku akan datang menjemputmu. Untuk apa menjemputku? Dewi bertanya dengan penasaran. Ada pesta perjamuan makan malam. Aku akan mengajakmu ke sana. Lorenzo menyentuh wajahnya. Bukankah menantu jelek selalu ingin bertemu orang? Aku tidak jelek. Dewi tersenyum. Pintar. Lorenzo mencium keningnya. Masuklah, di sini dingin. Iya. Dewi mengenakan mantelnya dan masuk ke dalam rumah, tapi setelah berjalan 3 langkah, ia berbalik melihat ke arah Lorenzo. Melihatnya masuk ke dalam mobil. Ketika mobil itu melaju perlahan, dia segera mengalihkan pandangannya dan memasuki rumah. Lorenzo menatapnya dari kaca spion dengan senyuman menggoda di bibirnya. Dia dulu berpikir bahwa Dewi tidak begitu mencintainya, tapi sekarang dia merasakan cintanya. Memikirkan dia berperilaku manja padanya, melingkarkan lengannya di lehernya, meringkuk ke dalam pelukannya dengan patuh. Kemudian memikirkan bagaimana dia berlari ke arahnya barusan, menatapnya dan tersenyum. Dan juga baru melangkah 3 langkah, dia menoleh ke belakang untuk melihatnya dengan tatapan enggan untuk berpisah. Semua adegan ini semuanya adalah perasaan cinta. Rasa manis ini mengalir dari hatinya, membuat Lorenzo merasa sangat bahagia. Pada saat ini dia merasa bahwa dia dan Dewi dapat hidup bahagia selamanya. Setelah Dewi memasuki rumah, dia pergi mencari Jeff dan bertanya tentang situasi Bibi Lauren. Jeff mengatakan masih dalam penyelidikan dan akan memakan waktu lama. Ketika hasilnya keluar, dia akan melaporkan padanya sesegera mungkin. Dewi melihat waktu, sudah tepat 1 jam 10 menit sejak Lorenzo memerintahkannya untuk mencarinya. Dia merasa sedikit khawatir. Aku ingat, dulu kamu bertindak sangat cepat dalam menangani berbagai hal, bahkan masalah sangat rumit pun.
Kamu hanya perlu waktu 1 jam untuk mencarinya. Kenapa kali ini? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Bibi Lauren dan Paman Joshua? Tidak, jangan berpikir sembarangan. Jeff buru-buru berkata. Alasan utamanya adalah aku tidak tahu banyak tentang situasi kedua senior dan mereka berada di kota Bunakan, bukan wilayah kita, jadi butuh waktu. Oh, begitu. Ketika mendengar ini, Dewi hanya bisa menghela nafas. Baguslah, selama tidak terjadi apa-apa. Periksa perlahan dan beritahu aku kalau ada informasi terbaru. Oke, Jeff mengangguk. Jangan khawatir. Dewi tidak banyak berpikir, ia langsung naik ke atas. Melihat Dewi pergi, Jeff segera kembali ke ruang kerja dan menelpon Lorenzo. Tuan, bagaimana? Lorenzo masih di dalam mobil. Barusan aku dapat informasi bahwa kedua orang itu dikejar oleh orang-orang dari organisasi Dark Knight. Yang satu tertangkap dan yang satu lagi melarikan diri dengan luka serius. Sekarang kita tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Jeff melapor dengan suara pelan. Tadi Nona Dewi tanya, dan aku sudah membohonginya. Aku tidak berani memberitahunya. Jangan beritahu dia dulu. Lorenzo memerintahkan, selamatkan orang yang melarikan diri dengan luka parah lebih dulu. Dan pada saat yang sama, hubungi organisasi Dark Knight. Jangan membunuhnya. Ini, Jeff tampak ragu-ragu. Tuan, di masa lalu, keduanya adalah agen spesial negara Maple. Mungkin mereka memiliki perseteruan yang mematikan dengan organisasi Dark Knight. Aku khawatir tidak mudah bagi kita untuk ikut campur. Jasper mengingatkan dengan hati-hati, selamatkan orang dulu. Lorenzo berteriak marah. Iya, Jeff tidak berani mengatakan lebih banyak dan dengan cepat menjalankan perintah. Jasper tidak berani berbicara lagi, hanya saja tanpa disadari, dia mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Meskipun kekayaan grup mall luar biasa dan posisi Lorenzo sekarang sangat kuat, tapi masih ada masalah internal dan eksternal saat ini. Pasti tidak ada untungnya jika melawan organisasi Dark Knight. Ini jelas seperti mengundang musuh paling kuat di dunia. Semua orang mengambil jalan memutar ketika mereka harus berhadapan dengan organisasi Dark Knight, tapi tuan mereka... Jasper sangat khawatir, tapi dia juga tahu bahwa begitu tuannya membuat keputusan, siapapun tidak dapat mengubah keputusan tersebut. Karena itu, dia hanya bisa diam. Dewi kembali ke kamarnya, menelpon Brandon dan bertanya tentang Bibi Lauren dan Paman Joshua. Brandon mengatakan bahwa mereka dikejar oleh musuh mereka dan telah melarikan diri. Awalnya mereka ingin membunuh musuh, tapi jumlah musuh tampaknya terus-menerus bertambah. Setelah keduanya pulih, mereka melarikan diri ke negara lain. Terakhir kali berhubungan, mereka juga mengatakan bahwa mereka akan hidup menyendiri di pegunungan, tapi sekarang mereka tidak bisa dihubungi. Mungkin mereka benar-benar pergi ke gunung dan tidak ada sinyal, atau mungkin terjadi sesuatu. Setelah mendengar ini, Dewi merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Dia berpikir mungkin mereka benar-benar pergi ke gunung dan ponselnya tidak ada sinyal. Misalnya Bukit Oldies, tempat tinggal guru tua itu, di sana sinyalnya sangat buruk. Di tengah spekulasi seperti itu, Dewi menunggu di rumah selama sehari. Setelah jam 3 sore, Jeff akhirnya datang untuk melapor. Nona Dewi, aku belum bisa menemukan kedua senior. Aku tidak tahu apa mereka pergi ke suatu tempat tanpa sinyal. Mungkin perlu beberapa waktu lagi. Itu sangat mungkin. Setelah mendengar ini, Dewi berkata dengan cepat. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka akan hidup dalam pengasingan di pegunungan.
Itu dia, kata Jeff dengan tergesa-gesa. Aku sudah mengutus seseorang untuk mencarinya di negara Nusantara. Cepat atau lambat, pasti akan ada petunjuk. Anda jangan khawatir. Baik. Dewi merasa sedikit lebih tenang sekarang, berpikir bahwa Bibi Lauren dan Paman Joshua benar-benar pergi untuk hidup menyendiri di pegunungan. Dia juga akan bahagia untuk mereka. Sudah malam, Nona Dewi bersiaplah. Pukul 5, Tuan akan kembali untuk menjemputmu. Jeff melihat jam tangannya dan berkata, tim penata rias sudah menunggu di bawah. Hah? Dewi tercengang. Tim penata apa? Menjemputku kemana? Ada perjamuan malam ini. Tuan bilang akan mengajak Nona ke sana. Apa Nona lupa? Jeff mengingatkannya. Oh iya, Dewi mulai mengingatnya. Nona Dewi, aku akan menunggumu mandi dan membantumu berganti pakaian. Nora naik ke atas bersama beberapa pelayan merangkul Dewi dan kembali ke kamar. Apa aku boleh tidak pergi? Dewi merasa sedikit tertekan. Aku tidak suka menghadiri perjamuan makan. Tuan sudah mengatur semuanya. Jika Nona tidak pergi, dia akan marah. Nora membujuk sambil tersenyum. Setelah menikah, Nona juga harus selalu menghadiri perjamuan. Dewi masih menolak. Pada saat ini sebuah suara yang akrab terdengar. Aku teman Nona Dewi. Dewi menoleh dan melihat Mina berdiri di luar pintu, berpegangan pada pintu dan dihentikan oleh beberapa pelayan. Mina. Dewi segera berdiri dan berkata, biarkan dia masuk. Baik Nona Dewi. Pelayan itu mencondongkan tubuh ke depan untuk membiarkan Mina masuk. Mina masuk dengan terpincang-pincang dan berkata pada Dewi dengan nada meminta maaf. Nona Dewi, maaf. Apa aku mengganggu Anda? Tidak apa-apa. Aku sedang bersiap untuk mandi. Meskipun Dewi tidak suka Mina mendesaknya untuk menangani masalah Willy, tapi dia bisa memahaminya dan memperlakukannya sebagai teman. Lagi pula Mina sudah menyelamatkannya 3 kali. Aku akan menemanimu. Mina memapahnya. Oke. Dewi menyuruh yang lainnya pergi, kemudian dia pergi ke kamar mandi bersama Mina. Mina, ada yang ingin kamu katakan padaku? Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa Nona harus pergi ke pesta makan malam. Mina berkata dengan lembut. Pikirkan, ada begitu banyak wanita di luar sana yang melirik Tuan Lorenzo. Jika Nona tidak pergi dan menunjukkan kuasamu, maka mereka semua berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darimu. Apalagi Juliana Henderson yang dikabarkan ingin bertunangan dengan Tuan. Jika Nona sebagai pacar resminya tidak muncul, semua orang akan mengira dia adalah tunangan Tuan. Benar, Dewi mengerutkan kening. Tapi hal semacam ini sangat merepotkan. Kurasa pria harus mengandalkan kesadaran mereka sendiri, dan Lorenzo harus berinisiatif untuk menjelaskan situasinya ke semua orang. Bukankah dia ingin menjelaskan situasinya sekarang? Membawa Nona ke perjamuan berarti ingin memberitahu semua orang bahwa Nona adalah tunangannya dan yang lainnya hanyalah rumor belaka. Mina dengan cepat berkata, lihat, Tuan berinisiatif ingin menjelaskan. Jika Nona tidak pergi, itu hanya akan mempersulitnya. Kamu benar. Dewi mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Betul. Mina bertanya ragu-ragu. Bolehkah aku ikut denganmu? Jika terjadi sesuatu, aku masih bisa melindungimu. Tidak masalah,
Tapi kakimu terluka. Dewi memandangi kakinya yang terluka. Tidak apa-apa, ini bukan cedera serius. Aku akan minum obat penghilang rasa sakit. Mina berkata dengan tergesa-gesa. Pangeran mengutusku untuk melindungimu. Aku harus melakukan tugasku. Selain itu, aku di kamar sendirian. Terlalu membosankan. Anda bawa aku untuk melihat-lihat. Baiklah. Dewi tidak tahan dengan permohonannya. Aku akan minta seseorang untuk menyiapkan pakaian yang nyaman untukmu. Kamu bisa pergi denganku. Iya, Mina sangat gembira dan mengangguk berulang kali. 2 jam kemudian keduanya selesai berdandan dan Dewi membawa Mina ke bawah. Lorenzo baru saja kembali dan sedang berbicara di telepon di aula utama. Jasper dan yang lainnya memberi hormat pada Dewi. Melihatnya memapah Mina, mereka semua sedikit terkejut, tapi mereka tidak ingin terlalu banyak bertanya. Lorenzo menoleh dan melihat Dewi. Ia mengenyitkan keningnya. Dewi mengenakan gaun putih pendek, terlihat sangat manis, tapi dandanannya terlalu sederhana. Sebaliknya Mina tampak anggun dalam balutan gaun panjang berwarna kuning berkilau. Dan kaki Mina terluka, jadi Dewi terus memapahnya menuruni tangga. Jika dilihat seperti ini, Mina seperti nyonya rumah dan Dewi hanyalah seorang pengikutnya. Kapan kamu kembali? Dewi memapah Mina untuk berdiri tegak dan dengan senang hati menghadap Lorenzo. Beberapa menit, Lorenzo mengelus rambutnya. Dia bahkan tidak menggunakan hairspray. Terlihat terurai dengan sendirinya, tapi kurang halus. Mina juga mau pergi. Aku sudah berjanji untuk membawanya pergi bersamaku. Dewi langsung memberitahu Lorenzo, bukan meminta pendapatnya. Boleh saja jika mau pergi, tapi ganti pakaianmu. Lorenzo melirik Mina dan mengedipkan mata pada Jasper.